MPD, program studi pendidikan sains, program doktoral Universitas Tadulako. Harapan saya dari judul pengembangan modul ajar jenis-jenis ikan di Danau Lindu berdasarkan analisis DNA barcoding, dan harapan saya ke depannya adalah riset-riset seperti ini tetap digalakkan, kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam aspek pemegang kebijakan terkait perikanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan ujian terbuka promosi doktor Promovendus Syed Zainal dengan nomor stambuk A203-20003, program studi pendidikan sains program doktor dengan judul disertasi pengembangan bahan ajar modul tentang jenis ikan berdasarkan analisis DNA bercoding di Danau Lindu, Sulawesi Tengah. Kamis 16 Februari 2023 di Aula Gedung C Pasca Sarjana Universitas Tadulako dimulai. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat tim penguji memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Selanjutnya kepada Promovendus kami persilakan memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Ujian sidang terbuka promosi doktor akan dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan hormat Bapak Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman, MSI CEIA, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan sehat selalu. Bapak Ibu anggota tim penguji pada sidang promosi doktor yang sangat berwibawa hari ini. Sebelumnya saya sampaikan yang pertama yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Adnan MSc selaku penguji eksternal. Berikutnya yang terhormat Bapak Dr. Haji Amiruddin Hatib MSc selaku penguji internal. Yang terhormat pada Ibu Dr. Insinyur Novalina Sadiati MSc selaku penguji internal. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Anda Telu MS selaku penguji anggota, dan Bapak Dr. Haji Amiruddin Kasim MSc selaku penguji anggota yang sama saya hormati. Bapak Ibu hadirin undangan yang sama saya hormati. Dengan mohon perlindungan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, secara resmi sidang promosi doktor atas nama Syekh Zainal secara resmi saya nyatakan dibuka. Sebelum saya melanjutkan kegiatan ujian pada hari ini, saya persilakan kepada saudara Promovendus untuk berdiri di dalam podium. Disilakan. Sekaligus mungkin laptopnya kalau di bawah.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya mempersilakan kepada Promovendus untuk mempresentasikan, terlebih dahulu saya mempersilakan kepada promotor untuk menyampaikan pertanggungjawaban ilmiah dari kandidat Zainal. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Andi Tantra Telu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang terhormat Ketua Tim Penguji Promosi Doktor Bapak Dr. Insinyur Samsul Rizal MSc, Sekretaris Tim Penguji, para anggota tim penguji yang sama saya hormati, teristimewa Saudara Promovendus yang saya banggakan, Bapak Ibu peserta yang sama saya hormati, izinkan saya selaku promotor menyampaikan sekilas biodata Promovendus dengan pertanggungjawaban akademik yang bersangkutan selama menjalani program pendidikan S3 sejak tahun 2020 hingga saat ini 2023. Nama lengkap Syekh Zainal, tempat tanggal lahir Lawakasi 6 Agustus 1988, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status keluarga telah menikah, alamat BTN Bukit Tadulako, Blok K nomor 2 Tondo, nomor HP 085395323896. Riwayat pendidikan STM 175 Bulu tahun 2001, SMP Negeri 3 Budong-Budong tahun 2004, SMA Negeri 4 Palu tahun 2007, Sarjana Pendidikan Biologi FKIP UNTAD tahun 2011, Magister Pendidikan Sains Konsentrasi Biologi UNTAD tahun 2015, dan sekarang sementara pendidikan doktoral program studi pendidikan sains pasca sarjana Universitas Tadulako. Riwayat keluarga: nama istri Yusniati SPD MPD, telah dikaruniai 2 anak, satu Syekh Maulana Ali, 2 Syarifah Marwatus Sa'adah. Nama ibu kandung Syarifah Duha Al-Idrus, nama bapak kandung Syekh Alwi bin Yahya, nama ibu mertua Samsia, nama bapak mertua Yugudin. Riwayat pekerjaan: dosen luar biasa pendidikan biologi FKIP UNTAD tahun 2011 sampai 2015, dosen tetap Badan Layanan Umum Pendidikan Biologi FKIP UNTAD tahun 2016 sampai 2018. 3 dosen tetap non PNS Pendidikan Biologi FKIP UNTAD tahun 2018 sampai 2023 sampai sekarang. Promovendus merupakan alumni S1 Pendidikan Biologi, S2 Pendidikan Sains, dan S3 sekarang sedang berlangsung di ketiganya dalam lingkungan Universitas Tadulako. Promovendus selama menempuh pendidikan memiliki pribadi yang baik, prestasi akademik yang tinggi, dan dapat menyelesaikan pendidikannya relatif lebih singkat dari mahasiswa pada umumnya pada setiap jenjang pendidikan yang dilaluinya, terutama
pada program S3 hingga saat ini ditempuh dengan waktu 2 tahun 5 bulan 16 hari minus cuti 1 semester. Luar biasa, waktunya tidak cukup 2 tahun setengah sebenarnya. Prof. Endus selama mengikuti pendidikan tetap menjalankan tugasnya sebagai dosen dalam program studi pendidikan biologi karena berstatus izin belajar. Selain mengajar, juga banyak membantu tugas-tugas non-akademik di lingkungan program studi pendidikan biologi, jurusan pendidikan MIPA, fakultas, dan bahkan pada tingkat universitas. Dan yang paling banyak dikerjakan adalah sebagai tim IKU universitas dalam 2 tahun terakhir ini, sehingga mereka disibukkan terutama di akhir-akhir semester, tetapi tidak mengurangi kinerja akademiknya dalam menempuh pendidikannya. Hal itu semua tentunya dapat mengganggu aktivitas dan penyelesaian studinya, tetapi faktanya tidak demikian. Aktivitas kuliahnya tetap dapat dilalui dan diselesaikannya dengan baik. Dalam kesehariannya, selain menjalankan tugas sebagai dosen dan kegiatan non-akademik, sekaligus sebagai mahasiswa S3 pendidikan seks, juga banyak melakukan kegiatan tridharma lainnya, kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan karya ilmiah bidang penelitian dan karya pengabdian yang cukup baik. Sejak menjadi mahasiswa S3 pendidikan seks, telah menghasilkan 3 judul penelitian, 3 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang semua terstruktur, dan 9 publikasi ilmiah. Antara lain, 3 merupakan artikel internasional bereputasi, 1 Q2 dan 2 Q3. Artikel terindeks Sinta sebanyak 6, yaitu Sinta 4 dan 5. Selain itu juga telah menghasilkan sebuah buku referensi. Saya tidak bacakan satu-satu semua itu. Berdasarkan karya-karya tersebut, Prof. Endus kami menilai tergolong mahasiswa yang cerdas secara akademik, pribadi yang baik, sangat produktif, dan menghasilkan karya ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, Prof. Endus telah menunjukkan jati dirinya sebagai seorang ilmuwan yang dapat dipertanggungjawabkan integritas, kapasitas, dan kredibilitasnya dalam bidang ilmu yang sedang digelutinya. Oleh karena itu, kami sebagai promotor dari Prof. Endus menyatakan bahwa secara akademik telah layak untuk mempertahankan disertasinya berjudul Pengembangan Bahan Ajar Modul tentang jenis ikan berdasarkan analisis DNA barcoding di Danau Lindu, Sulawesi Tengah, melalui sidang promosi yang terhormat ini. Demikian pertanggungjawaban akademik Saudara Prof. Endus. Untuk selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Prof. Endus, baik materi maupun moral, dan berkenan menghadiri ujian promosinya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah pembacaan laporan pertanggungjawaban akademik Saudara Prof. Endus oleh tim promotor, dalam hal ini oleh promotor sendiri, maka saya selaku pimpinan sidang menerima pertanggungjawaban tersebut untuk selanjutnya dilaksanakan ujian dalam sidang promosi doktor yang berwibawa pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, saya atas nama permohonan Saudara Prof. Endus, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian Pengembangan Bahan Ajar Modul tentang jenis ikan berdasarkan analisis DNA barcoding di Danau Lindu, Sulawesi Tengah.
Dan untuk itu saya mempersilakan kepada Bapak Sekretaris, Bapak yang amat terpelajar, Profesor Dr. Daud Kawalanda MSc PhD, untuk membacakan SK bertalian dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih kepada Ketua Dewan Penguji ujian terbuka disertasi program Doktor Pasca Sarjana Bisa Sarulako yang kami hormati, Bapak Ibu anggota Dewan Penguji serta tamu undangan, dan lebih khusus pada Promovendus. Saya akan membacakan keputusan Direktur Pasca Sarjana Bisa Sarulako nomor 0548-UN28.4-KM/2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi pendidikan sains program doktor pasca sarjana Universitas Sarulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Sarulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan: pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini: nama Syekh Zainal, stambuk A203200003, program studi pendidikan sains program doktor, judul disertasi pengembangan bahan ajar modul tentang jenis ikan berdasarkan analisis DNA barcoding di Danau Lindu, Sulawesi Tengah. Panitia pelaksana yang pertama, Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman MSI CIIA sebagai ketua. Kedua, Profesor Daud Kawalanda MSc PhD sebagai sekretaris. Yang ketiga, Dr. Andes Adnan MS sebagai penguji eksternal. 4. Dr. Haji Amiruddin Hatib MSI sebagai penguji internal. 5. Dr. Insinyur Novalina Serdiati MSI sebagai penguji internal. 6. Profesor Dr. Haji Andi Tandra Telu MS sebagai penguji anggota. 7. Dr. Haji Amiruddin Kasim MSI sebagai penguji anggota. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 9 Februari 2023, Direktur bertanda tangan Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN Engineers. Demikian pembacaan surat keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Sarulako. Kami kembalikan kepada Ketua. Terima kasih. Selanjutnya saya mempersilahkan pada Saudara Promovendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasinya paling lama 10 menit. Pada Saudara Promovendus disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Ibu penguji pada ujian terbuka pada pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan ringkasan atau hasil daripada penelitian saya yang berjudul tentang pengembangan bahan ajar modul tentang jenis ikan berdasarkan analisis DNA barcoding di Danau Lindu, Sulawesi Tengah. Baik, berdasarkan latar belakang munculnya penelitian yang kami lakukan, yang pertama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat
dan tumpang tindihnya pemberian atau penamaan jenis ikan air tawar khususnya di Danau Lindu. Kemudian yang kedua, mahasiswa kesulitan dalam mempelajari materi terkait dengan klasifikasi, identifikasi morfologi, morfometrik, meristik, dan molekuler perairan tawar. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengajar, bahwa oleh kebijakan pemerintah menyatakan bahwa kunci untuk memasuki abad 21 itu adalah bagaimana seorang dosen itu mampu menciptakan atau melahirkan pengalaman belajar melalui media-media yang dilahirkan atau yang telah dibuat. Kemudian ini juga sangat erat kaitannya dengan penyampaian yang fenomena yang terjadi di perguruan tinggi pada umumnya, bahwa dalam ragam sumber belajar yang ada ini belum mencakup keseluruhan terkait dengan fenomena dan permasalahannya yang memang layak untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian proses pembelajaran di perguruan tinggi masih menggunakan buku paket berupa slide dan referensi lainnya sehingga masih dinilai kurang efektif. Kemudian dari sini kami mengambil satu bentuk bagaimana melahirkan sebuah modul yang memang layak untuk digunakan khususnya untuk di mata kuliah yang ada di program studi pendidikan biologi, yaitu mata kuliah limnologi, kemudian untuk mata kuliah yang lain yang berkaitan dengan ini. Nah, ini terkait dengan rumusan masalah yang kami coba angkat, bahwa jenis ikan apa saja yang terdapat di Danau Lindu setelah dilakukan analisis DNA barcoding, analisis dengan menggunakan metode N-CO1, kemudian bagaimana hubungan kekerabatan jenis ikan yang ada yang terdapat di sana, kemudian bagaimana hasil pengembangan bahan ajar modul yang valid, yang layak, kemudian praktis untuk digunakan di mata kuliah atau di perguruan tinggi. Nah, ini tujuannya mengidentifikasi, kemudian menggambarkan hubungan kekerabatan, kemudian menghasilkan produk yang layak digunakan dengan memiliki kepraktisan dan efektivitas. Nah, ini manfaatnya terkait dengan penelitian ini sebagai bahan masukan yang bersifat ilmiah bagi peneliti khususnya di bidang bioekologi, terlebih khusus lagi dalam bidang molekuler. Kemudian yang kedua, diperoleh data hasil analisis molekuler tentang jenis dan potensi serta hubungan kekerabatan dari jenis-jenis ikan yang ada di Danau Lindu. Kemudian hasil pengembangan bahan ajar modul yang valid dan praktis serta efektif khususnya pada mata kuliah limnologi. Terlebih lagi adalah sebagai bahan informasi kepada lembaga adat, kemudian pemerintah yang terkait khusus pengambilan kebijakan yang ada. Terlebih lagi dan terkhusus lagi adalah bagian daripada pengembangan ilmu pengetahuan dalam kaitannya dengan pengembangan pola ilmiah pokok Universitas Tadulako khususnya. Kemudian kajian pustaka, penelitian relevan di sini kami menggunakan untuk Putri Al 2020, kemudian Handayani, kemudian Ari Kunto. Sementara untuk kajian pustaka adalah terkhusus pada biologi ikan, kemudian analisis morfologi, morfometrik, kemudian meristik dan molekuler, kemudian DNA barcoding, dan selanjutnya adalah menghasilkan produk pengembangan bahan ajar yang kami katakan tadi layak menurut para ahli. Sementara untuk kerangka pemikiran seperti ini secara singkatnya. Selanjutnya di metode penelitian, bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian R&D, yaitu mengembangkan suatu produk sehingga bisa digunakan secara layak oleh stakeholder, oleh pengguna atau user lainnya. Kemudian desain penelitian ini kami mencoba menggunakan di KRI 2015 yang peneliti mencoba memodifikasinya seperti itu. Kemudian terkait dengan langkah-langkah pengembangan yang sudah kami lakukan modifikasi dari ini, untuk di KRI sendiri itu menggunakan 10 langkah, akan tetapi kami di
penelitian kami itu menggunakan 9 langkah. Kemudian untuk populasi sampel penelitian, ini tempat penelitiannya ada agak banyak Bapak Ibu. Kemudian ada di Danau Lindu, kemudian ada di Laboratorium Pendidikan Biologi, kemudian ada di Lab PT Genetika Sains, kemudian khusus mahasiswanya di Pendidikan Biologi dan Papetkan. Ini untuk penelitiannya bulan Januari sampai Juni 2022 yang selanjutnya dianalisis. Kemudian populasi seluruh ikan di Danau Lindu, kemudian seluruh mahasiswa pendidikan biologi dengan Papetkan. Sampelnya adalah ikan yang tertangkap pada saat penelitian, kemudian mahasiswa pendidikan biologi yang memprogramkan mata kuliah limnologi, kemudian mahasiswa perikanan yang relevan dengan itu. Sementara untuk teknik penarikan sampel ini ada menggunakan purposive sampling, karena Danau Lindu yang begitu luas. Tentu tidak bisa kita ambil secara menyeluruh, akan tetapi kami juga menggunakan sesuai dengan pertimbangan dengan ruang lingkungan yang ada. Kemudian untuk jenis data, analisis data DNA barcoding, kemudian hasil pengembangan sumber belajar, kemudian sumber datanya itu dari hasil identifikasi ikan, kemudian hasil validasi pengembangan sumber belajar, khususnya untuk validasi ahli, kemudian uji terbatas, kemudian uji diperluas. Sementara untuk variabelnya ada jenis, potensi, kemudian hubungan hak kekerabatan ikan dan pengembangan bahan ajar sendiri. Untuk instrumennya ada lembar observasi, kemudian analisis morfologi, morfometrik, meristik, dan molekuler, kemudian angket validator, kemudian angket respon mahasiswa. Baik. Nah, untuk hasil analisis pengembangan modul itu semua kami analisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu sumber datanya dari data kualitatif kemudian data kuantitatif yang semuanya diolah, kemudian menghasilkan bahan ajar modul yang valid, praktis serta efektif untuk digunakan. Ini sedikit profil terkait itu. DNA barcoding, jadi ini sebenarnya analisis molekuler, tapi kami coba mengemas dalam bentuk judul, yaitu analisis DNA barcoding lebih spesifik. Nah, ini rumus untuk persentasenya kami menggunakan Nasrah 2015, kemudian Ari Kunto untuk 2002. Untuk hasil penelitian sendiri, gambaran lokasi dan stasiun penelitian ini yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu, begitu luas Danau Lindu itu sehingga kami melakukan purposive sampling untuk menentukan titik-titik mana yang kami ambil. Nah, bisa dilihat pada daerah-daerah yang memang bagian daripada pelarangan itu kami tidak masuki saat penelitian. Kemudian kondisi fisik secara keseluruhan dari suhunya, kemudian kecerahan, kemudian pH, salinitas, CO2 terlarut. Ini O2 terlarut maksud kami ini sesuai atau berada pada kisaran yang toleran untuk biota perairan, khususnya ikan, sesuai dengan standar baku mutu perairan. Nah, ini untuk karakter morfologi ikan. Terkait dengan identitas morfologi, diperoleh 5 spesies ikan yang berasal dari genus Oreochromis, itu 2 spesies, kemudian Cyprinus itu 1 spesies, kemudian Gambusia itu 1 spesies, dan Orisias itu 1 spesies. Ini ada sedikit kami coba tampilkan bahwa inilah mungkin untuk A, B, C, dan D itu mungkin semua familiar, akan tetapi untuk yang poin D itu adalah status endemik untuk Danau Lindu sendiri. Kemudian untuk karakter morfologi, morfometri, maksud kami adalah kalau kita melihat sesuai dengan ukuran tubuh terpanjang sampai terpendek berturut-turut itu pada Oreochromis Cyprinus carpio, kemudian Oreochromis niloticus, kemudian Oreochromis mozambicus, kemudian Gambusia affinis,
kemudian yang terakhir adalah Orisias saracinorum, sesuai dengan gambar yang ada. Ternyata untuk karakter paling dominan yang diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan analisis morfometri itu adalah pada total, panjang total, maksud kami total length, kemudian length of jaw, ini panjang tutup insang, kemudian tail stem height, ini apa namanya tinggi pangkal ekor. Selanjutnya karakteristik ini yang paling bisa kita lihat berdasarkan karakter ini berbeda pada dorsal fin-nya. Bapak, Bu, ini pada dorsal fin-nya. Dorsal fin itu adalah sirip punggungnya. Kemudian untuk karakter molekulernya, hasil amplifikasi DNA 19 sampai sampel yang menggunakan 10 sekuen gen mitokondria CO1 ini didapati hasil seperti ini, Bapak Ibu, bahwa memang khusus untuk karakter molekuler itu pada kisaran 700 base pair untuk panjang ininya. Kemudian sementara untuk panjang fragmennya dan uji blastnya seperti ini, Bapak Ibu, bahwa ini ada kisaran 702 sampai 708 untuk panjang fragmennya. Kemudian terkait dengan hasil analisis blastnya itu rata-rata pada persentase identity 98 ke atas, kemudian core covernya itu 199 sampai 100. Ini menandakan bahwa hubungan kekerabatan pada jenis ikan yang ada di Danau Lindu itu sangat dekat, Bapak Ibu, khususnya jenis ikan yang diperoleh saat penelitian, sehingga dapat digambarkan rekonstruksi pohon filogenetiknya seperti ini. Ini datanya, Bapak Ibu, bahwa ada klade A, kemudian B, C, D, dan E. Ini kalau kita lihat adalah berada kurang dari 3%. Artinya apa? Untuk pada bootstrapnya itu kurang dari 3 itu menandakan bahwa dia punya kekerabatan yang tinggi, kemudian paling dekat seperti itu. Sementara kami gunakan outgrade-nya di sini, outgroup-nya adalah menggunakan Euphornia afinis seperti itu. Dia sejenis ikan tongkol, tapi dia ukuran lebih kecil. Sementara untuk hasil validasi pengembangan itu, yang pertama untuk para ahli, seperti ini hasilnya, bahwa untuk desain media, ahli desain media diperoleh hasil 91,41, kemudian ahli materi 95,37, kemudian ahli pembelajaran 90,18. Sehingga rata-rata hasil untuk kevalidannya ini pada 92,32, yang menandakan bahwa ini sangat layak untuk digunakan. Kemudian berikutnya adalah hasil uji terbatas menggunakan mahasiswa. Ini juga itu tadi, Pak, kami kembali merevisi. Setelah direvisi, diuji coba ke mahasiswa untuk uji terbatasnya. Dan alhamdulillah kami peroleh respon mahasiswa itu sangat baik, kemudian sangat efektif. Sangat baik itu adalah indikator untuk kepraktisan. Kemudian setelah itu kami revisi kembali, kemudian diujikan kepada mahasiswa secara diperluas, dan alhamdulillah kembali hasilnya menurut respon mahasiswa itu sangat baik dan sangat efektif, Bapak Ibu. Sehingga dari penelitian ini kami bisa menyimpulkan bahwa jenis ikan yang ada di Danau Lindu antara lain adalah Oreochromis niloticus, ini Linnaeus 1758, Oreochromis mozambicus, Peters 1852, kemudian Cyprinus carpio, Linnaeus 1758, Gambusia affinis, ini baik, kemudian Gael ini 1853, dan Orisias saracinorum sendiri Popta 1905. Kemudian hubungan kekerabatan jenis ikan Danau Lindu ini memiliki hubungan kekerabatan genetik paling dekat secara genetis menurut data yang ada dan berasal dari Jembeng.
Kemudian nilai bootstrapnya kisaran 86 sampai 100, artinya kurang dari 3%, sehingga kami katakan tadi bahwa ini mengindikasikan bahwa spesies yang satu dengan yang lainnya punya kekerabatan yang dekat. Sementara untuk hasil pengembangan produk yang kami lakukan itu adalah untuk kelayakan itu 92,32%, sementara untuk praktis dan efektivitas modul adalah 97,33%. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tim penguji sidang promosi doktor yang berwibawa pada hari ini, dengan hormat saya mempersilakan kepada yang terpelajar Bapak Dr. Andes Adnan MS selaku penguji eksternal. Sebagai informasi, Bapak Dr. Adnan adalah dosen biologi, jurusan biologi dari Universitas Negeri Makassar. Kepada Bapak disilakan dengan waktu terserah Bapak. Salawat dan taslim kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, ya Nabi akhir zaman, uswatun hasanah, ya suri teladan bagi kita, teristimewa bagi yang beragama Islam. Dan mohon maaf kalau ada dalam ruangan ini yang keyakinan dan agamanya berbeda, dilakukan sesuai dengan keyakinan. Oke Bapak Ibu, jadi kita bacakan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ujian terbuka pada hari ini membawa keberkahan bagi kita semua, teristimewa kepada saudara Romo Pedro. Baik, saudara sudah mengembangkan satu riset, ya, yang menurut saya sebuah riset yang luar biasa, ya. Itu mengembangkan bahan ajar modul tentang jenis ikan berdasarkan analisis DNA barcoding di Danau Lindu, Sulawesi Tengah. Nah ini sebetulnya kalau kita melihat kajiannya, ya, kelihatannya tim Promopedus ini itu berupaya itu mengawinkan dua kompetensi keahlian diharapkan yang ada pada guru atau dosen, yaitu kompetensi yang terkait dengan pendalaman di dalam studi. Di sini kaitan dengan analisis data barcodingnya, dan dari aspek pedagoginya, yaitu dari sisi pengembangan modul ajar. Dan ini dalam pandangan saya sebagai penguji, ini sesuatu yang amat-amat luar biasa yang hanya bisa dikerjakan oleh mereka yang terpelajar. Nah, namun demikian ada beberapa hal yang saya ingin pertanyakan kepada saudara, ya, ini untuk mengklarifikasi terkait dengan judul yang Promopedus jadikan sebagai pusat kajian. Nah ini saudara mengembangkan satu riset R&D, Research and Development. Nah tentunya kalau kita mencoba melihat karakteristik dari riset ini, itu kita membutuhkan apa ya? Membutuhkan semacam riset awal, ya, yang mendasari, sehingga riset ini menjadi sesuatu yang penting untuk dikaji kembangkan, utamanya yang terkait dengan DNA barcoding, ya, yang saudara lakukan di disertasinya. Nah, saya sangat berharap bahwa pada kesempatan ini saudara bisa memberikan satu hasil-hasil riset, baik itu yang Bapak lakukan atau orang lain, yang menjadi dasar, ya. Nah, kenapa kadang satu kekhawatiran yang saya baca pada disertasi Anda bahwa mengapa ini dilakukan? Karena adanya kekhawatiran di Danau Lindu ini ada semacam spesies-spesies ikan yang secara morfometrik, ya, atau genetiknya itu sama, tetapi secara genetik berbeda. Nah, sehingga saya ingin menggali apakah ada informasi yang kita dapatkan, yang saudara dapatkan, bahwa di Danau Lindu ini memungkinkan adanya semacam trait spesies, ya, spesies yang teridentifikasi sebagai trait spesies atau tidak. Nah, sehingga bisa menjadi satu dasar bagi kita. Yang paling tidak
dari sisi morfologi dan kalau tidak dari sisi morfologi atau meristiknya. Bisa juga dilihat dari sisi internal organnya, ya. Siapa tahu ada perbedaan dari sisi internal organ, atau boleh jadi dari sisi perilaku, ya, dari sisi perilaku, dan bahkan memungkinkan dari sisi ekologisnya, ya. Itu masih memungkinkan kita melakukan itu. Ini yang saya minta diberikan gambaran sedikit, ya. Mungkin ada informasi dari saudara Promovedus. Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak atas pertanyaan yang diajukan. Baik, kami mencoba menjawab terkait dengan kajian yang telah kami lakukan. Yang pertama tadi, apakah memungkinkan misalnya di Danau Lindu itu memiliki terjadi yang namanya kritik itu sangat sangat memungkinkan terjadi seperti itu Pak. Kritik itu artinya kritik ini kan kesalahan dalam misalnya mengidentifikasi jenis-jenis ikan yang ada di sana. Kemungkinan di sana itu mereka memberikan nama kepada jenis-jenis ikan itu berdasarkan berdasarkan kedaerahannya sendiri Pak. Akan tetapi dengan adanya kajian kami ini, apalagi ini lebih spesifik lagi, yaitu DNA barcoding yang mencoba ingin melihat bahwa inilah DNA target yang dibutuhkan ketika misalnya ingin menentukan satu spesies itu. Katakanlah tadi kami sempat menyampaikan di sini Pak bahwa adanya misalnya Oreochromis niloticus, kemudian Oreochromis mozambicus dan lain sebagainya. Itu tidak lagi terjadi. Tetap mereka menggunakan dengan nama-nama ini. Harapannya juga adalah kedepannya nanti misalnya semua orang bisa mengetahui secara pasti bahwa ini jenis-jenis ikan yang memang berasal dari Danau Lindu. Terlebih lagi ketika dia melihat kode-kode DNA yang ada di situ Pak. Seperti itu. Kajian Promovedus, apakah ada perbedaan identifikasi yang dilakukan berdasarkan karakter morfologi, morfometrik, morfometriknya dengan karakter yang ditampilkan melalui DNA barcoding ini dari hasil risetnya saudara. Terima kasih, kami kembali menjawab bahwa terkait dengan analisis morfologinya, kemudian morfometrik, meristik, terlebih lagi DNA barcoding itu memang Pak ada beberapa perbedaan. Ini dimungkinkan perbedaan-perbedaan ini muncul karena letak geografis daripada Danau Lindu yang berada pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, kemudian pakan yang lain yang ada di situ, kemudian mungkin dari sifatnya enklave seperti itu Pak, sehingga memungkinkan nanti ditemukan juga spesies-spesies baru setelah mungkin ada riset-riset selanjutnya dari sini Pak. Ya, berkaitan dengan aspek ekologinya, dan saya ingin juga menyarankan di sini supaya itu juga dijadikan sebagai satu pertimbangan ya untuk memperkaya disertasinya saudara. Baik, mesti bisa saya silakan terkait. Ini sebetulnya saya katakan satu karya tulis yang sangat menarik ya, tapi paling tidak bagi saya, karena ini penguatan sebetulnya untuk pendidikan biologi. Nah di sini di dalam analisis barcoding yang saudara Promovedus sudah lakukan itu menarik ya. Kenapa? Karena saudara menggunakan DNA dari mitokondria ya, bukan dari DNA inti. Jadi saya ingin menggali dari aspek dasarnya. Kira-kira apa yang membedakan antara DNA mitokondria dengan DNA inti, dan sehingga DNA mitokondria ini menjadi sesuatu yang lebih layak untuk digunakan dalam analisis barcoding, khususnya untuk ikan-ikan yang ada di Danau Lindu, Sulawesi Tengah. Terima kasih banyak Pak atas pertanyaan selanjutnya terkait dengan kenapa atau mengapa menggunakan DNA mitokondria bukan menggunakan DNA asli. Pada dasarnya Pak, antara DNA mitokondria kemudian DNA inti ini
secara umum memiliki perbedaan yang sangat utamanya pada spesifikasinya, kemudian pada untaiannya dan lain-lain sebagainya seperti itu Pak. Akan tetapi DNA mitokondria ini sesungguhnya dia pada saat terjadi salinan, maka untuk DNA mitokondria sendiri itu mampu hingga ribuan Pak, hingga ribuan yang dihasilkan. Akan tetapi pada DNA inti itu hanya satu salinan yang ini, sehingga dari sini memungkinkan bahwa untuk spesies-spesies tertentu yang memang tidak bisa diidentifikasi itu melalui DNA barcode bisa diidentifikasi lebih mudah. Kemudian hal lain daripada itu bahwa DNA mitokondria ini merupakan DNA yang sifatnya pendek Pak, jadi sangat mudah untuk mengetahui karena tadi posisinya adalah DNA target, maka lebih mudah untuk melakukan identifikasi dan lain sebagainya. Sehingga itu mungkin menjadi pertimbangan-pertimbangan mengapa kami menggunakan DNA barcoding, DNA mitokondria bukan DNA inti. Karena selain itu juga DNA inti agak lamban untuk proses replikasinya, sementara DNA mitokondria itu lebih cepat. Pada kajian-kajian lain juga bahwa DNA mitokondria ini sifatnya multilateral, artinya semua kemungkinan yang bisa turun di situ melalui indukan betinanya. Jadi kemungkinan bisa untuk secepatnya diidentifikasi dalam waktu yang singkat Pak. Demikian, terima kasih, saya kembalikan. Bagus ya, pertanyaan banyak. Nah, hanya nanti dari sisi pemeriksaan itu mungkin nanti ini perlu dikaitkan dengan kajian saudara, namanya terkait dengan DNA barcoding ikan ini. Ya, karena pemeriksaan mitokondria itu semua dari induknya ya, bukan dari bapak. Nah, mudah-mudahan itu bisa nanti dijadikan sebagai satu pertimbangan ya setelah ujian ini. Baik. Selanjutnya itu di saat kita melakukan riset LND ya. Dan biasanya selain landasan empirikal ya, itu tidak, kalau pentingnya adalah landasan konseptualnya. Itu kajian-kajian teori yang mendasari mengapa sesuatu itu perlu kita lakukan. Ya, walaupun di dalam disertasi saudara sudah diungkapkan ya secara gamblang, nah, hanya di sini saya ingin saudara Promo Kudus bisa mengungkapkan lebih adekuat ya, lebih padat ya, kepada saya itu beberapa landasan-landasan teori yang bisa pakai dalam pengembangan dalam pelaksanaan ujian ya, baik dari aspek pedagoginya mungkin maupun dari segi biosains ya DNA apapun. Pertanyaannya terkait dengan hal itu Pak, bahwa untuk kajian teori yang kami gunakan seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kami menggunakan Putri et al. 2020 yang mencoba mengidentifikasi dengan hal yang sama DNA barcoding pada ikan julung-julung, kemudian hasilnya itu diperoleh bahwa persen identitinya itu adalah 97%, kemudian query covernya itu 98%. Itu Pak yang menjadi dasarnya. Di samping itu kami juga menjadikan dasar sebuah tulisan yang disampaikan oleh Bapak Hawis Madupa sebagai Presiden of Molecular International of Molecular, seperti itu Pak. Dan kami juga sempat mengikuti pelatihannya selama 64 jam waktu itu terkait dengan DNA molekuler. Kemudian landasan berikutnya kami menggunakan Handayani sebagai referensi yang terupdate terkait dengan apa itu modul dan bagaimana bentuk variasi modul itu. Kami menggunakan Handayani 2019 Pak. Kemudian terkait dengan kevalidan kami menggunakan NASRA 2015.
Kemudian untuk uji praktis, kemudian efektivitas kami menggunakan Agriculto 2002 seperti itu Pak dalam pengembangan modulnya. Demikian mungkin dari kami. Nah, yang berikutnya ya. Jadi setelah sudah melaksanakan penelitian ini dengan yang sangat luar biasa menurut saya, itu apa saja yang menjadi substansi dari penelitian Anda, ya, dan bagaimana kontribusinya, ya, utamanya terhadap apa? Pola deskripsi ke aneka-ragaman hayat ikan yang ada di danau ini. Pertanyaannya terkait dengan hal demikian bahwa yang menjadi harapan kami sesungguhnya untuk riset-riset ini, bahwa riset yang sekarang ini adalah riset yang sifatnya awal untuk di Sulawesi Tengah mungkin Pak, seperti itu untuk Danau Lindu terlebih khususnya. Kalau mungkin untuk yang lain ada Ibu Nova yang sedang melakukan kajian untuk Danau Poso seperti itu. Kemudian terkait dengan pengembangan yang pengembangan ini, kami melakukan hal-hal yang bisa dimanfaatkan secara pasti, secara praktis, kemudian secara efektif untuk di perguruan tinggi khususnya. Terlebih lagi hasil pengembangan ini menjadi ini. Terus pertanyaannya adalah apa novelty dari riset yang kami lakukan Pak? Riset novelty-nya adalah yang pertama lahirnya modul DNA barcoding yang bisa digunakan untuk tataran perguruan tinggi khususnya untuk perairan tawar, terlebih khusus limnologi Pak, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah diperolehnya data sekuen khusus Polysia staracinorum yang merupakan satu sekuen pertama yang belum ada terlacak di NCBI dan BLAS Pak, seperti itu. Kemudian berikutnya data-data lain terkait dengan DNA barcoding untuk jenis-jenis ikan di Danau Lindu, khususnya 5 jenis ikan tadi itu sudah diperoleh data terutama untuk DNA barcoding. Terima kasih banyak. Dengan hormat saya mempersilakan kepada yang terpelajar Bapak Dr. Haji Amiruddin Hatibe MSI selaku penguji internal dengan waktu kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit. Kepada Bapak disilakan. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah, senang, bahagia, deg-degan. Jadi pada kesempatan ini saya mengapresiasi saudara luar biasa ini. Jadi tim penguji pertama sudah memberi luar biasa, saya juga memberi luar biasa karena mendengarkan riwayat studi Anda memang lebih cepat dari yang lain. Mudah-mudahan ini berkah. Mengawali kesempatan untuk bertanya ini, ada beberapa hal saya ingin memverifikasi saja ini ya. Tadi saya dengar bahwa DNA barcoding sebagai teknik identifikasi ikan dalam penelitian saudara. Saya belum mendengar atau belum saya menemukan di sini sebenarnya ikan endemik yang ada di Danau Lindu, karena ada selentingan tulisan di sini bahwa ternyata ada juga unsur lain yang mengkhawatirkan populasi dari ikan itu sehingga dilakukan penambahan populasi, tapi jenisnya belum ditahu ya. Bisa digambarkan kira-kira itu?
Terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya atau mungkin klarifikasinya, bahwa untuk jenis ikan khususnya ikan endemik di Danau Lindu Pak itu ada yang sempat kami kaji, itu ada Oreochromis Orisia saracinorum berupa rono lindu yang memang hanya ada di Lindu, Orisia saracinorum. Untuk di Danau Poso ada Orisia nigrimas, beliau penelitinya. Terkait dengan hal-hal lain yang bisa mengancam populasi ikan di Danau Lindu, sungguhnya banyak sekali, termasuk introduksi jenis-jenis ikan dari luar, kemudian terkait dengan penggunaan pupuk atau pestisida lainnya yang sewaktu-waktu jika misalnya datang hujan akan terbawa berupa material masuk ke Danau Lindu. Akan tetapi ada hal yang sangat menarik Pak di Lindu sekarang, bahwa jenis ikan yang di Lindu itu utamanya untuk Oreochromis Niloticus, kemudian Oreochromis mosambicus ini dulunya Pak itu besar-besar badannya, kemudian enak dagingnya. Tapi yang sekarang ini itu kecil badannya, cuma kepalanya yang besar. Ini mungkin perlu kajian-kajian berikutnya terkait dengan hal-hal ini. Dan selanjutnya untuk jenis-jenis ikan yang sifatnya endemik, ini masih banyak yang ada di Lindu. Cuma memang perlu kajian-kajian tersendiri untuk mengidentifikasi itu. Kalau misalnya hal itu agak susah dilakukan secara morfologi, karena memang takutnya kita sudah menyatakan bahwa ini jenis A misalnya Pak, tapi belum dilakukan uji molekuler, khususnya DNA barcoding, itu bisa jadi terjadi yang namanya sibling atau crimping itu. Terima kasih. Berkaitan dengan bahan ajar ya, modul. Di sini belum saya melihat struktur lengkap dari modul yang ditawarkan dalam penelitian ini, proses penelitian ini. Kira-kira bisa diberi gambaran kira-kira struktur dari modul itu sendiri? Pertanyaan berikutnya terkait dengan struktur modul. Idealnya sebuah modul itu memiliki sampul, cover, kemudian memiliki peta konsep, kemudian memiliki kata pengantar, daftar isi, kemudian memiliki soal-soal yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa atau peserta didik, kemudian memiliki glosarium, terlebih lagi memiliki biodata penulis Pak. Itu untuk secara keseluruhannya. Di sini ada pengembangan bahan ajar, tapi belum tergambar dengan baik itu bagaimana proses pembuatan pengembangan modul ini terhadap proses DNA sebagai barcoding untuk teknik identifikasi molekuler. Seperti apa gambarannya? Ini menyangkut dengan modul yang kami kembangkan, yaitu DNA barcoding. Untuk strukturnya sendiri adalah diawali dengan teori-teori mendasar yang sifatnya update terkait dengan molekuler. Setelah itu masuk ke materi, sejumlah materi tentang langkah-langkah melakukan DNA barcoding serta analisis molekuler. Setelah itu masuk pada simulasi penerapan aplikasi untuk pelaksanaan DNA barcoding itu untuk mengidentifikasi spesies-spesies tertentu. Kemudian yang terakhir Pak, untuk modul kami itu dilengkapi dengan soal-soal, kemudian paling terakhir itu adalah glosariumnya. Terkait dengan pengembangannya, kami menggunakan model Dick Carey F. Carey 2015 yang coba kami modifikasi karena
keterbatasan waktu, maka kami pada sampai pada tahap implementasi untuk kelompok yang lebih diperluas, Pak. Seperti itu. Saya mengikuti saudara dari proposal, hasil, kemudian sampai hari ini saya melihat bahwa dari metode di halaman 40 ke hasil di halaman 50, ternyata kalau seperti saya mau ke Danau Lindu, saya hilang kayaknya, karena turunan profil petanya tidak ada di mana di hasil. Nah, harapan kami adalah mudah-mudahan nanti kalau masih ada kesempatan untuk kesempurnaan ini, perlu ada peta yang bintangnya ada, ujungnya ada, insertnya ada, jalannya ada, kemudian skalanya ada. Nah, seandainya misalnya saya sebagai saudara peta, lalu kemudian saya mengatakan jarak Palu Danau Lindu itu berapa, kalau di peta itu tidak ada skala misalnya, bagaimana menjawab ini? Saran mungkin Pak ini akan kami perbaiki terkait dengan hal ini, akan tetapi ada di yang kami tulis, Pak, terkait di naskah itu bahwa untuk jarak untuk menempuh Danau Lindu dari Palu itu sejauh 83 kilo itu, Pak, baru sampai di Sadaunta, Pak. Sampai di Sadaunta, kemudian 21 kilo sampai di ujung pelelangan ikan atau TPI Ancak. Kalau misalnya kita pada titik pertama, Pak, yang ada di peta itu 17 kilo baru sampai di Tomado, Pak. Baik, ya, saya baru membaca ini komentar tentang modul, padahal itu adalah novelty. Ini sangat minim di situ. Ya, jadi hanya dikatakan penelitian ini penelitian pengembangan, tetapi riwayat kedekatan kekeraban modul ini dengan Bakodin tadi itu kurang diketahui. Ini saran saja ini ya. Ada yang terakhir ini, saya membaca ucapan terima kasih di pengantar itu, ada yang tidak kelihatan ini, maaf ini mungkin kehilapan atau apa. Saya ingin bertanya begini, kira-kira dalam proses studi penelitian saudara ini yang berkontribusi baik itu fisik maupun non fisik itu yang paling banyak siapa kira-kira? Yang paling banyak yang berkontribusi beliau Bapak Prof. Tanpa dengan Ibu. Belum jelas ini. Bapak Profesor Dr. Haji Andi Tanra, MS, beserta dengan Ibu. Ibu siapa? Ibu Mustadib. Oh ya. Tapi terkesan di sini tidak ada itu. Tidak ada namanya Ibu. Suasana kebatinan Promopendus agak sedikit mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan pada penguji internal berikutnya itu bisa, tapi boleh juga mengurangi itu, boleh minum lagi, siapa tahu. Dengan hormat saya mempersilakan yang terpelajar Ibu Dr. Insinyur Novalina Sarbiati MSc selaku penguji internal dalam waktu yang sama antara 15 sampai 20 menit. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pimpinan Sidang Terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan
Selamat pagi. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Sidang Terbuka pada hari ini, dan juga kepada tim penguji eksternal ya, dan tim penguji internal, dan terhormat juga kepada promotor dan kopromotor, dan yang secara khusus yang berbahagia promovendus pada hari ini. Bagaimana? Masih terbawa emosi tidak ya? Sudah? Iya sih. Baik. Yang pertama yang saya komentari, saya mengikuti dari proposal, kemudian ya sama ya dari hasil tertutup. Saya memberikan apresiasi ya, apa yang kami sarankan ya itu ada termuat ya semua dalam disertasi promovendus. Kemudian di skala menurut ujian juga sangat seperti yang disampaikan oleh promotor tadi ya, menjawab ya dengan secara bagus, kemudian teliti dan juga menguasai dari hasil-hasil riset dari saudara ya. Kemudian dari hasil penelitian dari promovendus ini sebenarnya itu sangat menguntungkan ya bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa perikanan, karena selama ini belum ada tersedia panduan bagaimana kita untuk menganalisis secara DNA maupun morfometrik dan meristik. Terus terang kalau di bagian perikanan itu biasanya itu mereka masih tahu atau meminta kepada teman atau mengirim ke Jawa bagaimana untuk menguji DNA dan juga morfometrik meristik. Tetapi ini bagus ya, dari hasil penelitian ini saya memberikan apresiasi bahwa ternyata nanti kami sudah bisa memiliki panduannya bahan ajar modul bagaimana sebenarnya untuk menganalisis baik DNA barcoding, morfometrik dan meristik dan secara juga morfologinya. Ya, baik, di sini dari disertasi saudara itu kan ada isu, jadi sebelum melakukan tentu riset itu ada isu-isu tentang tingkat endemik ya di Danau Lindu, kemudian timbul nanti ada masalah-masalah ya yang pasti yang akan tertarik apa sebenarnya ingin saudara lakukan, kemudian dan terakhirnya itu ada tujuan dari hasil penelitian ini. Yang saya mau meminta ya mau dari saudara bagaimana kaitan dari antara isu yang saudara tentu dapatkan, kemudian masalah tentu mungkin ada gap yang saudara dapati, dan juga tujuan dari penelitian promovendus. Silakan. Banyak pertanyaannya terkait dengan rumusan masalah, kemudian tujuan, permasalahan, kemudian tujuan, bahwa di kajian kami yaitu terkait dengan jenis ikan yang ada di Danau Lindu. Sebenarnya itu banyak sekali jenis ikan di Danau Lindu, akan tetapi memang pada saat penangkapan jenis ikan itu yang kami dapati, sehingga yang kami kaji terkait dengan analisis morfologinya, kemudian morfometri, meristik, kemudian analisis DNA barcoding, itu ada 5 jenis itu. Itu yang pertama untuk di rumusan masalah kaitannya dengan tujuan. Berikutnya adalah terkait dengan hubungan kekerabatan, bahwa memang kalau kita melihat jenis-jenis ikan di Danau Lindu secara kasat mata, umumnya kalau kita lihat ikan itu berbeda secara morfologi kebanyakan, akan tetapi belum tentu pada tingkat untuk hubungan kekerabatannya, apakah dia tidak berkerabat atau masih memiliki kerabatan, sehingga dijawab dalam tujuan yang ada di nomor 2. Terkait dengan pengembangan yang ada, bahwa sesuai dengan fenomena yang ada, bahwa mahasiswa kita, khususnya mahasiswa kami di pendidikan biologi itu masih meraba-raba terkait dengan analisis morfologi itu, morfometri, kemudian meristik, terlebih lagi untuk DNA barcoding. Makanya mudah-mudahan apa yang kami hasilkan ini bisa dipergunakan oleh semua pihak yang memang terkait dengan
ini terkait dengan gap yang ada di penelitian nantinya ini adalah satu, masih banyak jenis-jenis ikan di Danau Lindu itu yang memang belum teridentifikasi dengan baik, terutama pada jenis ikan yang lagi viral sekarang itu jenis yang mirip ikan arwana yang ada di Danau Lindu seperti itu, namo rampus. Terima kasih. Tadi terkait dengan pengujian, jadi ada morfologi dulu ya, kemudian lanjut ke uji DNA. Pada saat saudara menganalisis atau secara morfologi, apa yang sangat menonjol dari perbedaan-perbedaan dari baik dari ikan yang seperti dikonsumsikan orisias, kemudian jenis dari ikan endemik ini, dari ikan nilanya ya, mujairnya ya, kemudian ke orisias ini, sarasinorumnya ini. Dengan analisis morfologi, identifikasi morfologi yang kami lakukan itu yang paling menonjol tadi adalah panjang totalnya, kemudian panjang tutup insang, dan berikutnya adalah tinggi pangkal ekor, seperti itu. Kalau misalnya pada untuk analisis morfometriknya itu ada pada dorsalnya, dorsal finnya, ataupun dengan untuk meristik. Kalau meristik terkait dengan jumlah sisik yang menyelimuti jenis ikan tertentu. Itu morfometrik. Kalau secara morfologi pada saat melihat bentuk, apakah itu bentuk kepalanya, kemudian bentuk tubuhnya, kalau cukup membandingkan dengan ikan endemik sarasinorum, secara morfologi kan misalnya apakah dari bentuk kepalanya yang seperti besar tadi ya, atau ada yang kecil, kemudian dari bentuk tubuhnya adakah yang biasa memanjang, itu apakah ada Promophenus temui? Dan Orisias sarasinorum sebagai spesies endemik dari Danau Lindu. Yang kami lihat itu dengan ikan-ikan yang lain adalah bentuk luarnya terkait dengan morfologinya, besaran kepalanya seperti itu berbeda, kemudian bentuk pada paruhnya juga berbeda, kemudian panjang totalnya juga turut berbeda, kemudian jumlah tapi yang paling jelas itu adalah panjang total dari kalau untuk analisis morfologinya, khusus morfologi. Yang paling panjang seperti ikan romo ya, nggak sampai ini panjang atau kebesaran. Baik, selanjutnya ini tertarik ya dengan hasil penelitian, kemudian saudara mengaplikasikan itu dalam bentuk modul sebagai bahan ajar ya untuk mahasiswa maupun bukan cuma untuk mahasiswa, bagi kami juga dosen-dosen sebagai user untuk memakai nanti ya dari hasil-hasil dari buku ajar atau buku ajaran modul dari saudara. Nah, di sini bagaimana yang saudara dapatkan dari hasil pengembangan modul ajar ini yang secara DNA bercoding selama saudara melakukan penelitian sampai melakukan survei? Pertanyaannya terkait dengan pengembangan bahan ajar khususnya modul yang untuk analisis DNA barcoding. Yang pertama itu sesuai dengan hasil hasil pola model yang kami adopsi daripada di Carey and Carey itu, bahwa pertama kami menganalisis kebutuhan, terutama pada kebutuhan cost-nya, kemudian kebutuhan akan material. Untuk material yang kami masukkan itu adalah materi-materi yang memang belum ada dalam FPS, kemudian di dalam mata kuliah itu dari tahun ke tahun. Kemudian dari situ kami mencoba untuk membuat draft modul itu, yang selanjutnya setelah jadi kami mencoba untuk mengusulkan untuk divalidasi oleh 3 ahli tadi, yaitu ahli media, kemudian ahli isi, kemudian ahli media pembelajaran, ahli pembelajaran maksud kami seperti itu. Setelah itu ada saran masukan daripada 3 para ahli tadi ini, kami selanjutnya melakukan revisi dan selanjutnya kami uji cobakan untuk kelompok
uji terbatas dari sejumlah mahasiswa. Kemudian dari situ segala bentuk isian daripada angket yang ada yang berupa masukan-masukan itu kami lakukan perbaikan terhadap modul. Kemudian kami kembali mengujikan dengan uji diperluas seperti itu. Baik, jadi memang ya harapan kami ya modul bahan ajar modul ini itu bisa nanti ada digunakan atau bisa kami gunakan ya secara khusus kami mahasiswa biologi ya yang dari mungkin untuk mata kuliah Lindok, kalau kami juga untuk di perikanan selalu ada mata kuliah ideologi, dan itu bisa nanti mungkin kami sampaikan bahwa sekarang ada bahan ajar modul ya untuk bagaimana analisis barcoding dan juga secara morfometrik analisis dan biologi ya. Yang terakhir ya karena sudah dari proposal ya sampai ujian tertutup, jadi hanya beberapa pertanyaan saja. Jadi apa yang sangat menarik dari temuan penelitian Promovenus ini? Yang paling menarik itu sungguhnya sesuai dengan urutan novelty yang ada, bahwa telah lahir atau telah tersedia modul DNA barcoding itu yang bisa dipergunakan untuk seluruh mahasiswa. Kemudian dosen juga jika misalnya berminat, tapi harapannya berminat terkait dengan itu, sehingga pembelajaran itu bisa lebih praktis, kemudian lebih efektif. Itu. Kemudian yang kedua adalah dari DNA molekuler yang ada, khususnya DNA barcoding itu ternyata hanya pada kisaran 460-an sekian untuk gen targetnya itu untuk DNA barcoding sendiri. Kemudian berikutnya adalah adanya data-data atau tersedianya data-data untuk data sekuen untuk jenis ikan yang kami paparkan tadi. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak lagi jenis ikan yang diperoleh dari tempat yang lain juga bisa. Sebelum saya mempersilakan pada penguji anggota representasi dari tim promotor, saya terlebih dahulu mempersilakan kepada sekretaris tim ujian sidang promosi yang amat terpelajar, Bapak Profesor Daud Kawalanda MSc PhD. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Ketua Dewan Pemuji Bapak Dr. Insinyur Tamzul Rizal M. Sulaiman MSc, Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, Ketua Dewan Pemuji, terlebih istimewa Bapak Promovenus Zainal. Tadi saya dipesan jangan bertanya tentang ikan lagi, jadi saya bertanya tentang modul ya. Baik. Dalam pengembangan modul yang Anda lakukan, Anda menggunakan model Dick and Carey, ya kan? Dick and Carey itu dari 10 tahapan, lalu Anda modifikasi, saya lihat disertasi Anda menjadi 9. Nah, ada tahapan-tahapan ini, dari tahapan-tahapan ini ada tahapan namanya validasi. Dari 9 yang Anda ajukan ini ada tahapan validasi. Tetapi selanjutnya untuk uji kelayakan, Anda melakukan prasyarat suatu modul, yaitu validasi, kepraktisan, dan efektivitas. Saya minta Anda jelaskan langkah-langkah ini dari pengembangannya sampai uji kelayakannya ini. Bagaimana Anda melakukan validitas di 10 tahapan dan validitas di uji kelayakannya ini. Silakan. Terkait dengan pengembangan, kami memang merujuk pada Dick and Carey 2015 yang menggunakan 10 langkah, tetapi di hasil modifikasi kami itu menggunakan 9. Nah, yang pertama di situ adalah poin 1, 2, dan 3 itu kami adopsi langsung dari Dick and Carey. Kemudian penekanannya yang pertama yang kami lalui pada pemilihan materi, Pak. Pemilihan materi, setelah pemilihan materi sekaligus juga membuat draft daripada modul. Setelah modulnya jadi, itu kami
lakukan uji kelayakan menurut validator kelompok ahli, termasuk yang validasi medianya, kemudian validasi ahli pembelajarannya, kemudian validasi desainnya. Setelah itu Pak, ada beberapa sejumlah masukan kemarin itu selanjutnya kami coba perbaiki. Setelah kami perbaiki itu selanjutnya kami kembali mengujikan kepada kelompok terbatas Pak. Kemudian setelah itu mereka melihat modul yang kami kembangkan sambil mempelajari. Setelah itu mereka mengisi angket yang kami sebar, dan angket itu kembali kami analisis dan kami memperbaikinya Pak. Dari situ selanjutnya revisi lagi Pak, revisi sesuai dengan masukannya itu. Kemudian selanjutnya adalah setelah diperbaiki diuji pada kelompok yang lebih diperluas. Nah, terkait dengan respon bagaimana cara mengukur tentang praktis dengan kelayakan itu, kami di sini karena menggunakan analisis untuk deskriptif Pak, untuk menggunakan itu, makanya di situ untuk hasil angket yang kami peroleh tadi itu langsung menggunakan kata respon mahasiswa atau respon user. Respon mahasiswa yang kami peroleh itu sungguhnya sudah itu yang menjadi uji kelayakan sekaligus uji praktis, kemudian efektivitas dari situ berdasarkan masukan-masukan yang ada. Maka dengan demikian untuk kesempatan berikut saya akan mempersilakan yang terpelajar Bapak Dr. Haji Amiruddin Kasim MSc selaku penguji anggota. Kepada Bapak disilakan. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu tim penguji, yang saya hormati dan saya apresiasi adalah terutama pada Promopedus. Saya secara pribadi memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Promopedus dengan studi yang dilakukan dan kreativitas yang telah dilakukan untuk menghasilkan disertasi pada hari ini. Pertanyaan saya, apa kontribusi secara ilmiah, secara filosofis terhadap hasil temuan Anda dengan mahasiswa atau pembelajaran limnologi di prodi biologi dan mahasiswa perikanan yang dalam hal ini kalau salah mata kuliah tentang identifikasi ikan? Pertanyaannya terkait dengan kontribusi hasil riset ini kaitannya dengan untuk mahasiswa maupun untuk dosen. Tadi saya sampaikan bahwa bisa menggunakan itu. Kontribusinya adalah berdasarkan kebijakan pemerintah tadi, bahwa untuk memasuki abad 21 itu sudah seharusnya seorang dosen itu mampu menyediakan bahan ajar yang praktis, kemudian yang efektif untuk dipergunakan. Nah, berdasarkan kajian ini maka kami menyusun sebuah modul yang kami beri judul dengan analisis DNA barcoding, yang kemudian kami ujikan dan alhamdulillah memperoleh respon yang baik dari sejumlah mahasiswa, baik itu pada uji terbatas maupun uji diperluas. Harapannya adalah semua bisa menggunakan itu untuk mempermudah dalam proses identifikasi yang ada, khususnya kajian iktiologi atau ikan. Terima kasih. Tentu sudah banyak pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Haji ini ketika pada proses bimbingan. Untuk melengkapi pertanyaan itu, maka dengan hormat saya mempersilakan kepada yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Tandratolu MS selaku penguji anggota. Kepada Bapak Prof disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ketua dan Sekretaris Tim Penguji,
Bapak Ibu anggota pemuji yang sangat saya hormati. Kalau tadi ditanya apa Anda bahagia, lalu dijawab bahagia dan deg-degan. Mudah-mudahan kebahagiaan itu akan terwujud sesaat nanti. Kalau kemudian ditanya promotor, apakah juga bahagia? Puncak kebahagiaan seorang promotor ketika melihat anak bimbingannya bisa mempertahankan dengan baik apa yang dilakukannya. Dan itu tentu juga menjadi bagian dari kami yang sangat berbahagia bersama Pak Amir selaku promotor. Tak terkecuali pula kepada para pemuji, pembanding yang dari awal mengikuti pertemuan penulisan disertasi ini. Kemudian juga deg-degan, promotor juga deg-degan. Karena ketika Promovendus tidak mampu memberikan sesuatu yang diharapkan dalam ujian itu, dan pada titik kulminasinya adalah jalan penentuan kelulusannya, itu juga adalah bagian deg-degan dari promotor dan dirasakan pula oleh Promovendus. Mudah-mudahan ini bisa dilalui dengan baik, insyaallah. Tetapi apa yang disampaikan oleh para pemuji tadi yang memberi apresiasi luar biasa kepada Promovendus, tentu ini sudah memberikan cerminan pada kami sebagai promotor bahwa insyaallah akan memperoleh hasil yang baik, meskipun kita tunggu detik-detik yang sangat mendeg-degan itu tadi. Saya selaku pribadi, orang tua sekaligus sebagai promotor, tentu yang pertama adalah memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja kerasnya yang mungkin tidak dialami atau tidak dilalui oleh beberapa orang yang melaluinya seperti yang Promovendus sekarang lalui, yang bekerja dengan satu ketekunan yang tinggi dan cepat sehingga hasilnya pun juga bisa kita lihat sekarang ini. Dan satu hal bahwa yang agak sulit bagi setiap mahasiswa S3 adalah mempublikasikan temuannya di jurnal-jurnal terindeks, dan alhamdulillah ini dapat dipenuhi dengan cepat oleh Promovendus dan itu terpublikasi di jurnal terindeks internasional Q3, dan itu juga satu kebahagiaan bagi kami tentunya. Nah, meskipun pertanyaan-pertanyaan sudah diberikan dan sudah dijawab, posisi saya sekarang sebagai pemuji, maka saya harus memenuhi tugas saya sebagai pemuji. Maka saya akan mengajukan satu pertanyaan. Ada tadi jawaban pertanyaan dari salah seorang pemuji, mengapa kemudian ikan-ikan di sana Anda jawab bahwa kepalanya besar, badannya kecil. Asal jangan Anda setelah selesai ini menjadi kepalanya juga besar. Ya. Nah, tadi saya bertanya tuh. Saya serius bertanya, mengapa kepala ikan jadi besar, badannya menjadi kecil, yang harusnya ideal ya secara morfologis. Tentu Ibu Nova yang paling tahu ini tentang struktur tubuh organisme, terutama ikan karena beliau dari perikanan. Mungkin ada penjelasan mengapa seperti itu? Pertanyaannya terkait dengan kondisi ikan secara morfologi untuk di Danau Lindu itu, yang seperti kami paparkan tadi bahwa memiliki kepala besar, kemudian berbadan kecil atau ramping, kemudian rasanya juga kurang enak, seperti itu. Ini diindikasi, mungkin bagi Bapak Ibu yang menggeluti ekologi, kata indikasi itu bukan berarti memvonis seperti itu, tapi diindikasi bahwa akibat daripada masuknya
polutan ya, polutan baik itu mungkin berupa pestisida atau jenis pupuk lainnya, atau memang bagian daripada munculnya jenis tumbuh-tumbuhan yang lain yang ada di sekitar itu, seperti yang terjadi sekarang di Danau Lindu. Sebagian daerahnya itu, khususnya di daerah yang kami lakukan penangkapan itu adalah sudah mulai ditumbuhi dengan yang namanya sejenis enceng gondok seperti itu. Mungkin bagian dari situ, dan ini perlu penelitian lanjut untuk menjawab kenapa seperti itu terjadi. Karena saya tahu ada yang paham. Saya bertanya di luar itu yang kemudian konteks. Nah, lanjutan pertanyaan ini, ketika Anda melihat bahwa itu adalah karena faktor ekologis, ya diduga begitu. Apa yang dilakukan sebagai seorang ilmuwan, sekaligus sebagai putra daerah di sana, untuk mengedukasi masyarakat agar hal ini tidak berkelanjutan? Pertanyaan berikutnya, apa yang sekiranya yang bisa kami lakukan untuk terutama di masyarakat adalah nantinya ini untuk luaran berikutnya ini kami akan mengedukasi melalui sejumlah spanduk atau baliho terkait hal-hal itu dengan menampilkan jenis-jenis ikan yang ada, sehingga tetap bisa Danau Lindu itu bisa tetap ada, danaunya ada, kemudian sumber potensi keanekaragaman hayati juga tetap ada sampai kapan-kapan seperti itu. Dan ini menjadi riset oleh Profesor Niken sekarang terkait dengan hal ini, bahwa beliau sudah memperkirakan bahwa Danau Lindu itu akan hilang berdasarkan waktu. Prof. Aditanda, semakin kesini memang semakin sensi promosi industri. Bapak Ibu anggota tim penguji dan para undangan yang sama saya hormati, sebelum saya mengakhiri ujian promosi pada hari ini, karena saya juga disuruh ikut menilai, ya tidak enak lah kalau tidak bertanya walaupun hanya sedikit mungkin. Barcoding, DNA barcoding ini kan sesungguhnya penelitian ini belum terlalu lama berkembang pesat di Indonesia. Merupakan satu inovasi di dalam, khusus di dalam ilmu taksonomi makhluk hidup. Bisa digunakan di dalam dianggap lebih tepat ya di dalam melakukan identifikasi atau menentukan kedudukan status takson spesies dari setiap jenis, ketimbang dengan mengandalkan pada pendekatan fenetik. Fenetik itu adalah morfologi yang tadi disebutkan, misalkan morfometrik, meristik dan lainnya gitu. Nah, sifat-sifat dimorfisme dalam makhluk itu sangat banyak. Jadi dimorfisme itu sesungguhnya satu jenis tetapi menampilkan ciri-ciri yang berbeda. Yang paling nyata kan dimorfisme seksual, ciri laki-laki dan ciri perempuan itu berbeda, tapi jenisnya manusia sama-sama, jenisnya bisa spesies yang sama. Secara ekologis ini adalah merupakan bentuk-bentuk adaptasi yang berkembang di dunia hewan, yang memang tidak bisa dipungkiri terkadang dalam tanda petik itu menimbulkan kekeliruan. Oleh karena itu di beberapa pakar mengusulkan bahwa pendekatan analisis secara molekuler dengan menggunakan DNA barcode atau barcoding, maka presisi di dalam identifikasi itu diharapkan itu lebih baik daripada sebelumnya. Dan itu biasa menggunakan untuk sitokrom oksidase 1 atau 1 yang biasa untuk pada hewan mengambil dari DNA mitokondria. Kalau pada tumbuhan biasanya mengambil pada space plastik itu. Ada beberapa di situ, LCD L ataupun METK itu yang biasa digunakan sebagai pembandingnya. Nah,
dalam kegiatan ini mungkin sama dengan Prof. Andi, saya lebih pada ujian komprehensif, menguji secara keseluruhan daripada kemampuan Anda tidak terbatas pada apa yang Anda hasilkan oleh Profepenus hasilkan. Di dalam penentuan itu seringkali menggunakan untuk pembanding tertentu yang sudah teridentifikasi yang dalam database. Gitu. Pertanyaan saya, apakah hasil daripada sekuen itu yang diperoleh, jika tidak ada pembanding, bagaimana memposisikan spesimen yang dianalisis? Silakan. Anda bisa jawab dan Anda juga bisa tidak jawab karena nilai saya sudah masukkan juga. Silakan. Sifatnya atas pertanyaannya, saya mencoba menjawab apa yang dipertanyakan terkait dengan sekuen itu. Ketika misalnya disandingkan atau dicek di NCBI atau BLAST-nya, ketika misalnya tidak ada, maka berarti data yang kita hasilkan itu melalui analisis DNA barcoding ini atau analisis molekuler, bisa dikatakan kita sebagai penemu pertamanya untuk sekuen itu. Akan tetapi untuk menginputkan ke sana masih menunggu kapan bisa diinput dan kapan bisa dimasukkan untuk dipublish. Yang jelasnya urutan penginputan pada NCBI itu berdasarkan siapa yang paling dulu publikasi terkait itu. Seperti itu mungkin dari saya, Pak. Kemudian kalau misalnya ada yang rusak, kemudian ada yang tidak layak untuk ini, itu bisa dipotong DNA-nya, kemudian dilihat, terutama untuk DNA barcoding sendiri bisa dilihat secara langsung karena memang dia menggunakan sekuen gen target itu. Seperti itu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak, Pak. Hanya tidak enak tidak bertanya. Tapi apa yang Anda lakukan jauh saya pikir sudah sesuai dari apa yang saya harapkan. Bapak Ibu tim pemuji sidang promosi yang saya hormati, berdasarkan di penyampaian kami dalam rapat internal bahwa sidang ini tidak lagi dilakukan penundaan untuk menetapkan hasil-hasil dari ujian ini. Sehubungan dengan setiap penguji, setelah menguji itu langsung menyerahkan nilai, dan oleh staf yang mengelola itu sudah masuk di kami nilai yang ada. Berapa hasilnya saya sendiri belum tahu gitu. Berdasarkan hasil penilaian dari tim penguji, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, IPK rata-rata semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi itu IPK 4,0. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberi nilai rata-rata dari semua penilaian 88,96 setara nilai A. Dengan demikian maka IPK total saudara Promovendus itu sama dengan 4,0. Sebagai tambahan informasi yang disampaikan dalam pertanggungjawaban ilmiah di awal oleh Prof. Andi Tanggatelo bahwa Promovendus menyelesaikan studi itu dalam hitungan bulan itu 1 tahun 11 bulan, tetapi terpenuhi. Dalam pendidikan S3 paling cepat minimal itu 4 semester, dan kandidat ini memenuhi itu masuk ke 6 semester minus 1 dikurangi cuti. Jadi sehingga hitungan bulan itu setahu saya selama menjawab inilah yang tercepat. 1 tahun setelah dengan IPK sempurna. Untuk itu saya untuk menyempurnakan ujian promosi doktor pada hari ini, saya mengundang pada tim penguji dan para undangan sekalian untuk berdiri sejenak dalam rangka mohon maaf, manusia suka hilaf gitu. Tetap pada posisi berduduk. Apakah hasil itu saudara terima?
apa yang saya bacakan ujian hari ini? Kasih Pak, diterima. Oh, saya kira mau ditolak. Kalian terima, maju ke depan. Maka saudara dinyatakan lulus dengan predikat pujian atau cum laude. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktor melantik Saudara Syekh Zainal menjadi doktor dalam bidang pendidikan sains, konsentrasi pendidikan biologi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai seorang doktor. Saya ucapkan selamat. Mohon para undangan duduk semua. Dr. Syekh Zainal disilakan kurang lebih 3 menit. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senantiasa kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kesempatan, selalu memberikan kesehatan, keafiatan kepada kami sehingga bisa tetap melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Kemudian terima kasih banyak saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, kepada mertua saya yang selalu ada, kepada istri saya, anak-anak saya, saudara-saudara saya yang selalu mendukung, memotivasi saya di dalam perjalanan ini. Kemudian tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua angkat saya, Profesor Dr. Raja Tanda Terlalu MS bersama dengan Ibu yang selalu pasti memberikan materi bagi saya sehingga bisa sampai pada kesempatan ini. Kemudian terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Aminuddin Qasim, meskipun dengan sakit-sakitnya beliau selalu berusaha untuk hadir, selalu untuk membimbing saya hingga bisa sampai sekarang. Kemudian secara administratif saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Tadulako yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan S3 ini. Kemudian terima kasih banyak saya ucapkan kepada pimpinan Pasca Sarjana dengan jajarannya, termasuk beliau Pak Wadira yang selalu memberikan motivasi setiap langkah-langkah yang saya tempuh. Kemudian para teman-teman dosen, koordinator program studi, Ibu Haja Basriani selalu memberikan materi maupun moral berupa dukungan untuk capaian ini. Kemudian kepada staf Ibu Ririn yang selalu membantu setiap administrasi yang harus dilengkapi dan seluruh aktivitas akademika pasca sarjana yang sudah membantu para panitia ujian hari ini. Kemudian para tamu undangan, keluarga-keluarga kami yang sempat datang pada hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah Allah akan senantiasa memberikan penjagaan kepada kita semua sehingga kita dapat melalui aktivitas keseharian kita dengan aman, dengan lancar, kemudian terlebih lagi dengan selamat dunia dan akhirat. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya mengakhiri
sidang promosi pada hari ini. Pertama, atas nama pimpinan universitas, pimpinan Pascasarjana, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga pertama pada yang terpelajar Bapak Dr. Adnan atas kehadiran beliau jauh-jauh dari Makassar hadir langsung. Maka saudara penelitian studi dari saudara Dr. Zainal itu alhamdulillah bisa tercapai. Demikian atas nama pimpinan pun saya menyampaikan ucapan terima kasih masing-masing selaku penguji internal yang amat terpelajar Bapak Dr. Haji Amiruddin Hatibe dan Ibu Dr. Insinyur Novalina Serdiati MSI. Kehadiran beliau berdua melengkapi di dalam tim hari ini. Dan juga Bapak yang amat terpelajar Bapak Profesor Daud Kawalanda MSc PhD selaku bertindak selaku sekretaris hari ini, dan tugas beliau sehari-hari adalah ketua program S3 Pendidikan Sains. Dan teristimewa tentu berkat kedua senior kami yang terhormat, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Tandratul MS dan Dr. Haji Amiruddin Kasim MSI, sehingga mengantarkan Anda alhamdulillah mencapai jenjang pendidikan akademik tertinggi pada hari ini. Satu pesan yang saya sampaikan baik mewakili institusi ini maupun secara pribadi adalah selalu pegang sering saya ulangi dari apa yang saya terima dulu juga diuji. Seorang dokter itu harusnya berbeda dengan bukan dokter, harus memiliki kecerdasan secara akademik, secara spiritual, dan secara emosional itu berbeda. Maka mohon kiranya itu dipertahankan menjadi bagian dari integritas pribadi Anda dalam membawa diri di tengah masyarakat dan keluarga. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang promosi doktor atas nama Dr. Syekh Zainal SPD MPD secara resmi saya nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore.